Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para salikin, para jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan maunah ridhonya dan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, saya lanjutkan di dalam sesi berikutnya. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nadhabihima bi ulumiha fit tarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsud illa 'abdan lufa fi malabisit taqwa. Hadza huwal 'aisyu wa ma ajaba 'aisul muhibbi ma'al habib. Idza lam yattali 'alaihi raqib fa in ahabba ayyata'ali alaihi raqibun fama asadaqa fi hubbihi wa kullu min arada ayya'lama ahadun bi halih faqad khata'a. Para salikin, ya, disebutkan di sini, ya, la tahsud, Anda jangan hasud, jangan iri, jangan kepingin, illa abdan, kecuali kepada orang lufun fi malam sitakwa, yaitu orang yang selalu, ya, memakai atau ukurannya malabis pakaian takwa. Jadi ini tingkatkan. Kalau iri itu kepada orang yang ahlul takwa, ahlul ibadah, ya, ahlul taat, Anda boleh iri, kita semua boleh iri. Tapi wala tahsud, tapi jangan Anda hasad kepada orang yang kaya, yang mampu, itu urusan Allah, ya. Tapi irilah kepada orang yang ahlul takwa, ahlul ibadah. Sekarang kan boten, ya. Ada orang punya ini iri, mobilnya ganti iri, ya. Pangkatnya naik iri, ya. SMS. Kalau dia senang melihat orang susah, kalau temannya susah itu senangnya bukan main, apalagi menggeser-geser orang, itu biasanya senang, ya. Tapi dia sedih, ya, tapi dia sedih melihat orang senang melihat orang susah. Nah, ini banyak, ya, iri ini. Ini sebabnya itu karena iri. Jadi namanya itu nafsul lawamahnya itu tinggi, ya, dia itu selalu iri pada orang, ya. Hadza huwal aisun, dan kita itu adalah orang yang takwa, orang yang dekat dengan Allah, itu adalah huwal ais, inilah hidup yang sempurna. Kalau ukuran sempurna itu biasanya tidak itu, kan, apa itu? Pangkat, rezeki, banyak harta, ya, baru ini sempurna. Ukuran sempurna itu kalau punya jabatan, rumah, kendaraan, istri cantik, suami ganteng, ya, itu sempurna. Padahal tidak. Yang sempurna adalah orang yang malabisit takwa, orang yang selalu menghiasi dirinya itu dengan pakaian takwa, ya. Ya. Wa ma atyaba aisul muhibbi ma'al habib. Ya, wa ma atyabul ais, bukanlah seseorang itu dianggap kehidupan sebagai muhib, orang yang mencintai, ma'al habib, kepada orang yang dicintai.
Jadi kehidupan yang baik itu adalah orang yang mencintai terhadap yang dicintai. Ya, idalam jatuh alai raqib, apabila orang itu tidak diketahui orang banyak. Jadi kalau Anda sendiri di tengah malam, ya istri nggak tahu atau suami tidak tahu ya, kemudian anak juga nggak tahu, sholatnya khusus, itu baik. Karena kita mencintai Allah di tengah orang tidak mencintai, tidak mengetahui. Kita itu senangnya itu kalau sholat bareng-bareng kan banyak orang, ya, pakaian kita, nanti pakai pakaian apa ya? Si ibu-ibu nanti mau kenaknya kita yang warnanya apa ya? Yang wah sekarang lagi renda-rendanya ini, saya sholatnya pakai pakaian mukena yang renda ini yang ada bunganya. Yang laku juga gitu. Oh koko saya yang ini ya, kopiahnya yang ini putih, hitam atau ganti yang lagi tren ya sekarang itu. Kopiah kok ada kuning, ada coklat, ada dari goni ya. Mbak simpel aja sih, putih sama hitam gitu aja. Ini lagi tren ya. Ini memangnya ya ini ada cap kan ya, masya Allah ya, saya bukan kritik. Lagi cap ini komunitas mana, sholat ini ada gambarnya organisasi mana. Dalam pandangan saya kok nggak perlu ya kalau sholat seperti itu. Sholat saja. Memangnya kalau sholat sudah pakai lambang X pasti diterima kan enggak? Ya, memangnya kalau sudah sholat pakai ada gambarnya X kemudian kita bangga, justru itu yang salah. Ya menurut saya cukup hitam sama putih polos saja deh kalau sholat ya. Kecuali kalau kita lagi organisasi lagi apa gitu ya pakai identitas nggak apa-apa. Wa ma'ajab ma'asul muhibba ma'al muhibbi idza lam yatla alai raqib, itu bukanlah orang mencintai kepada orang yang dicintai kalau banyak orang yang mengetahui, ada melihat di dalamnya ya. Fa in ahabba yata'alai raqib fa masaddaqa fil hubbihi, tapi sebaliknya kalau orang itu mencintai pada seseorang, mencintai Allah dan orang tidak tahu, fa masaddaqa fi hubbi, inilah cinta yang sebenarnya. Jadi enggak usah golek lem, enggak usah riak di dalam orang itu melakukan mendekatkan diri kepada Allah ya. Wa kullu man arada ya'lamu ahadun bi khalih, dan semua itu khaliyahnya masih diketahui orang. Nah, ini apa? Orang yang mencintai orang ada pamrih, orang yang mendekatkan diri pada Allah, ibadah pada Allah ada pamrih, faqad khada, orang ini menipu diri sendiri. Orang itu tertipu dengan amalnya, ya, tertipu dengan apa? Dengan performanya ibadah, tapi sesungguhnya golek lem. Ya, saya mencintaimu. Pada seseorang yang dicintai ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Setelah itu ya, nanti layangan putus ya, ini jadi mencintai itu adalah ketika orang tidak tahu kita itu harus mencintai ya. Jadi dengan demikian penting ya. Di dalam kitab Maqasidul Riyayah, saya ulang sedikit ya, orang yang riyak di dalam ibadah, godaan riyak dalam ibadah itu ada 3 tingkatan ya para salikin ya. Yang pertama adalah iktahunna ayatul riya'u biqalbil abdi. Udah kamu hebat, nanti ada perkumpulan, sebaiknya kamu ikut perkumpulan itu, ikut jamaah itu. Nah itu sudah dibisikin ya. Yaitu disebut ihdahuna ayyaqtura. Jadi ada lintasan di dalam diri kita itu ada riya, udah saya tak riya. Gitu ya. Yang kedua adalah wasaniyatu ayyuzayyinahu wa yuhibbuhu ilal abdi. Dari seorang hamba yang sudah menikmati terhadap riya, ibadah yang riya itu. Wah Bapak, doanya bagus,
ketika qori suaranya bagus, gimana Pak belajarnya? Misalkan itu, artinya makro, ya otaknya ini ada gambarnya laf, curung di atas kepala ini, udah itu riak. Nah, yang ketiga, memang godaan setan itu pintar. Yang ketiga itu adalah at-talitsatu ayat wahu ilahi wa yaquttahu alaihi bada ayyahabbahu ilahi. Udah, setan sudah masuk dan kita menikmati dengan riya. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak Ibu telah hadir. Waduh, semua berdiri. Silakan duduk di depan. Bapak yang terhormat, Bapak telah membantu masjid ini sebanyak 50 juta. Tepuk tangan. Waduh, menikmati. Nah, ini bagian dari setan yang menggoda orang riya. Dia mencintai Allah, membelanjakan pada Allah bukan karena dicintai Allah, tapi justru dia adalah disebutkan di sini adalah faqad khota. Ini tertipu dengan amalannya sendiri. Ya, ini cara setan tadi ya. Cara setannya menggoda 3 tingkatan tadi ya. Bisikan, menikmati saat, dan menikmati sesudah. Kemudian nanti bingung lagi. Nanti ada pilkada ya, di daerah kecamatan mana, undang saya lagi ya, umumkan lagi, wah nikmati lagi. Itu menjadi namanya faqad khota. Orang seperti ini tertipu dengan amalannya sendiri. Oke, saya lanjutkan. Maaf kalau mungkin ada terkena ya, mungkin saya sendiri juga kena ya. Jadi semua ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya, belajar. Para salikin wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabi ma bi ulumiha fit darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takun ka arbabid dunya allazi talaqad dunya bal kun minal ladzina talaquha fa faraquha qablan firaqihim. Ya, ini wa la takun ka rabbid dunya. Janganlah kamu itu seperti orang yang mencintai dunia. Ya, alladzi talaqatud dunya, dan pada saatnya dunia itu talaqahu. Dunia itu meninggalkan kamu kok. Ya, kita mati dulu gitu loh. Dunia itu jalan terus, kita mati dulu. Loh, orang yang kamu bukan orang, sesuatu yang kamu kejar-kejar, sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu kejar, ya, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak kenal saudara, tidak kenal teman, tidak kenal orang tua. Kadang-kala ya, orang tua waktunya silaturahmi karena nyari rezeki takut. Ini mestinya sholat malam, ada rezeki, ini mau ada kontrak ya, jam 1, jam 2 malam dijalanin, biasanya seperti itu. Nah, kamu akan mati, dunia jalan terus gitu loh. Lo ngono lo, kowe kok golek terus gitu loh. Kamu itu yang dicari kan, itu nanti kamu meninggal, kamu mati, dunia masih ada. Itulah caranya itu. Wala takun ka'arbabid dunya allati talaqatud dunya, padahal kamu itu akan ditinggal dunia. Bal kun minal ladzi talaqaha, tapi kun jadilah dirimu itu minal ladzi dari sebagian orang yang talaqaha, orang yang menceraikan, talak urusan dunia, putus dengan dunia. Katakan gitu kan. Putus itu bukan berarti meninggalkan, nah ya kita hidup jalanin aja, tapi kita tidak ta'alluq kepada dunia. Ya, wa faraqaha, dan dengan demikian kita itu juga akan memisahkan diri dari dunia. Qablan firaqihim, ya sebelum kita itu berpisah dengan, sebelum kita itu berpisah, sebelum dunia itu berpisah dengan kita. Oke, dunia cukup, saya sudah jabatan ini, saya sudah punya ini, usia saya sudah 40 ke atas ya. Kuncinya itu kan 40. Jangan sampai usia 40 menurut Imam Ghazali itu ya amal Anda yang baik itu lebih sedikit dari amal yang jelek. Orientasi akhiratmu itu lebih sedikit dari orientasi dunia. Ibadahmu itu lebih sedikit daripada maksiatmu. Itu ukurannya 40.
Ya, dengan demikian sedikit demi sedikit kita harus apa? Harus untuk menceraikan urusan dunia. Jangan bergantung, jangan ta'aluk kepada dunia. Sedikit-sedikit ya, dunia kita kejar. Memang non sewu, memang mau kita bawa yang kita punya ini. Memang kita mau apa? Kuburan kita itu seluas rumah kita, boten kan? Memang kendaraan kita itu akan kita bawa, boten. Yang kita bawa itu 1,5 kali 2 itu udah lebar itu untuk kita. Padahal kita di dunia punya beratus-ratus hektar, untuk apa? Nah, ini kita diingatkan, jangan sampai kamu mencintai yang kamu kejar, yang kamu malah mati, yang kamu kejar masih ada. Mumpung belum ingkotoa, tolakoha, kita potong urusan dunia, kita jalanin artinya, dan kita hidup itu menuju akhirat sudah meninggalkan dunia. Jadi kita hubbud dunya itu kita ganti dengan hubbul akhirah. Ya, itu ya para salikin, itu menjadi bagian dari cara kita untuk diajari jangan sampai kita itu ketungkul urusan dunia. Kalau sudah dunia itu biasanya akhiratnya itu akan berkurang. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa mataluka idza sartat dunya 'ala al-akhirah kamal lahu zawjatani ikhdahuma ajuzatan qa'inatun wal ukhra sabbatun wafiyatun fa idza afatta ajazatul qa'inata 'ala sabah wal wafiyah afama takunu ahmaqa. Kita dikritik, kita disindir oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Famitaluka diumpamakan idza arastud dunya 'alal akhirah, apabila kamu itu mencintai dunia ketimbang akhirat. Ya kan pasti ada dunia, ada akhirat. Ya, itu pasti ya. Tapi kamu lebih senang dunia, kita lebih senang dunia. Ya, ini diibaratkan kaman lahu zaujatani, seperti halnya kamu punya 2 istri. Ini ibu-ibu pasti marah kalau urusan 2 istri itu pasti marah ya, jin ya. Kaman lahu zaujatani, seperti halnya kamu memiliki 2 istri. Ikhdahuma ajuzatan khainatun. Yang pertama istri tua, istri yang sudah tua itu adalah sudah lusuh, ya, khainah, khianat lagi, ya, istri. Artinya ini dunia, ya. Wal ukhra sabbatun wafiyatun. Yang kedua itu adalah istri kedua itu adalah sabbah, lebih muda, cantik, ya. Wafiyatun, dan dia itu terengginas manut, taat pada istrinya. Fa idza atatal ajatul khainatan as-sabati wal fafiyah, apabila kamu itu memilih istri tua yang khianat ketimbang istri mudanya yang muda, yang wafiyah, yang manut tadi, apakah kamu itu tidak bodoh? Nah, cari itu yang akhirat. Ini pengertiannya ya, maaf, ini simulasi dari contoh yang menurut saya tidak boleh kita telan blokosuto ya, kita telan enggak. Artinya ini ibarat ya, kamu cari yang itu loh, yang abadi nanti di akhirat itu loh. Kamu cari akhirat yang nanti kamu masuk surga itu loh. Itu yang pasti abadi. Dunia itu adalah mangzilatun, wal akhirat itu adalah qararah, ya, wal watonah. Dunia itu adalah halaman kita dan negeri kita. Sedangkan dunia ini adalah mangzilah, tempat ampiran, terminal. Masa yang kamu cari yang terminal? Nah, pengertiannya itu. Ini bukan physically terhadap istri ya, nanti marah istri kita akan marah. Oke, saya lanjutkan ya para salikin rahimahullah.
Jadi istilahnya kalau kamu terlalu nyari dunia itu orang bodoh. Ya, kalau kamu yang kamu kejar urusan jabatan, kekuasaan itu orang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Ya, lanjutkan. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab rubbama qadha 'alaika bidzambin yukhrijuka minal kibri wal ujub. Ya, ini diibaratkan para salikin ya. Wa rubbama kadangkala qadha 'alaika bidzambin. Kadangkala memang ada satu qadha 'alaika bidzambin, Allah itu apa ya? Bisa memahami manusia itu dzambin dosa. Liyuh dijamikal kibri wal ujub, agar kamu itu tidak kibir, takabur dan ujub, membanggakan diri. Ya boleh, karena itu kan berkaitan dengan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Kalau manusia tidak punya salah, punya dosa, nanti sombong. Nah ini pengertiannya di sini. Bukan berarti kita membiasakan dosa maksiat, enggak. Jadi artinya rubbama kadangkala ya qadha 'alaika bidzambin, kita itu ada dosa, liyukhrija agar kita itu keluar dari perilaku dosa itu kibrin wa ujub, yaitu sebuah kibir, takabur dan ujub. Nah, contohnya apa? Yusallir rajulul rak'atain fayattamita 'alaihi wa yarkunu ilaiha wa yujibu biha fa hadza hasanatun atfa'at biha sayi'atun wa akharu yaf'alul ma'siyah fa yujibu dhillata wal inkisar wa yutimul maskanata wal iftikar fa hadza sayi'atu akhatat biha hasanah. Jadi para salikin ya, misalkan seseorang mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu apa? Fayak matiu alaihi wa yarkanu ilahi wa yubijuha. Dengan sholat-sholatnya itu dia cenderung untuk bergantung dan ujub biha dengan sholat itu. Orang yang ibadah tapi ujub apa? Fahada hasanatun khatat biha sayi'ah. Ini adalah perbuatan baik yang dibalut dengan perbuatan jelek. Ya. Covernya sholat, covernya ibadah, tapi sesungguhnya casingnya itu tidak sesuai dengan isinya. Jadi casingnya ibadah, tapi dalamnya itu adalah sayiat, jelek. Wa akharu yaf'al ma'siyah. Ini beda kalau Anda itu, maaf, ya kita semua kan ada dosa ya. Ini ada wa akharu yaf'al ma'siyah, seperti artinya seseorang yang berbuat maksiat fatuksibuhu dillatu wal insikar. Tapi orang yang maksiat itu apa? Itu adalah merasa hina. Fayuksibuhu dillah wal inkisar, dan dia itu susah. Ya Allah, saya itu dosanya kok banyak ya. Ya Allah, saya masih punya maksiat. Ya Allah, tapi sedihnya bukan main. Sedihnya bukan main. Ya, itu apa? Wajidimul maskan wal iftitar. Ya, kemudian dia itu rasanya ingin menyudahi terhadap apa yang dia lakukan itu. Ya, kalau sudah seperti itu apa? Fahadzas sayi'atu, ini adalah perbuatan yang jelek. Maksiat tetap maksiat. Ya, akhotut biha hasanat, tapi dilingkupi semangat yang baik. Kalau yang pertama itu adalah casingnya ibadah, dalamnya maksiat. Kalau ini maksiat ingin menyudahi sedih, kemudian ini adalah bertujuan berkeinginan untuk hasanat, itu lebih baik. Para salikin ya, saya lanjutkan. Kafa bika jahlan nadharuka illa sahil asai ghairi fata'amika an kabiri isaatika. Ya. Kafa bika jahlan, wis lah goblokmu itu wis mandek lah, kira-kira gitu ya. Cukuplah kebodohan kita
nadharu laka sahira isyaun, kamu melihat kesalahan kecil pada orang lain. Waduh, semut di seberang lautan tahu. Golek kesalahan orang terus, mencari fitnah, mendesain fitnah terus. Wa ta'amika an kabiri isaatika, padahal kamu itu adalah besar kesalahanmu sendiri, di perbuatan burukmu itu lebih besar, tapi kamu mencari kesalahan orang. Maka jangan. Ini bisa jadi kamu itu ada transfer pahala. Jadi pahala kita hilang, pindah kepada yang kita lakukan fitnah, hibahin itu. Latan ka'adun ala nas bidhahri syar'i wala tungkir alaihim. Ini orang tasawuf ya. Latan takit ala nasi bidhahri syar'i. Janganlah kamu meneliti seseorang itu dalam syar'inya, fisiknya, syariat. Belum tentu. Orang-orang yang ahli ibadah itu justru biasanya enggak ngetokkan. Enggak ngetokkan itu apa? Enggak memperlihatkan amalnya. Oh, ini gimana sholatnya? Orang tasawuf selalu suudzon terhadap amal-amal khaliyahnya itu batiniyah, ruhaniyah, ya. Wala tudkuru alaihim, dan jangan kamu mengingkari mereka. Enggak. Kita tetap husnudzon pada beliau-beliau. Nah, saya pikir itu para salikin, kita menyudahi pagi hari ini ya, banyak yang kita ambil pelajaran. Minimal kita ikhlas ya, pelajaran yang kita ambil itu ikhlas beribadah, jangan suudzon kepada orang. Dan yang ketiga, yang terpenting juga tadi adalah kita itu jangan terlalu bergantung pada dunia. Dunia kita jalani sampai akhirnya Allah memanggil kita. Artinya kita justru memutus dulu dunia daripada kita diputus oleh dunia. Kira-kira orang kalau diputus itu kira-kira sakitnya itu di sini loh. Ya, mumpung kita tidak disetir oleh dunia, ya kita putus aja dunia dulu menuju akhirat. Karena di akhirat itu ada cinta kita yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala wa jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga saatnya kita mendapatkan maunah dan kita mendapatkan surga Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga pertemuan dan ngaji kitab Tajul Arus ini mendapatkan berkah dan kita menjadi pegangan hidup sehari-hari. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.